Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Trisna Lydia Endun. Saya kelas 9C. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 21 Kota Bandung. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Di sini saya akan membahas dua bahasan. Yang pertama ada keamanan data dan informasi, dan yang keduanya ada perkakas untuk melindungi data dan informasi. Oke teman-teman, di sini ada pengertiannya nih. Pengertiannya, di era digital ini, internet dan perangkat seluler telah mengubah cara kita berinteraksi dan beraktivitas dari belanja hingga belajar. Semuanya serba online. Namun, kemudahan ini membawa risiko data pribadi kita seperti nomor telepon, alamat email, dan informasi keuangan rentan terhadap peretasan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara melindungi diri dari ancaman dunia maya. Oke, lanjut aja yuk kita ke pembahasannya. Nah teman-teman, mari kita lanjut nih ke pembahasannya. Pembahasannya keamanan data dan informasi. Apa sih itu keamanan data dan informasi? Keamanan data dan informasi terdiri dari atas 3 kata, yaitu keamanan data dan informasi dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan melalui objek fisik seperti dinding dan kunci. Oke, kita lanjut. Kejahatan di dunia digital saat ini dengan makin banyaknya pengguna komputer dan internet. Komputer menjadi tempat yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan, mengelola sistem dan menjaga keamanannya. Namun, banyak orang belajar menjadi pemrogram atau programmer yang selanjutnya di internet. Muncullah istilah peretas atau pererasan yang memiliki konotasi sisi lain. Ada juga orang yang belajar untuk meretas dan melakukan kejahatan yang positif dan juga negatif. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Evolusi dari peretasan, istilah peretasan saat ini dipahami banyak orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan merusak yang dilakukan oleh penjahat atau yang disebut peretas. Peretas adalah individu yang melakukan aktivitas peretasan, membobol sistem komputer, atau dengan sengaja melepaskan virus komputer untuk mencuri data pribadi, untuk mencuri uang, membobol rahasia perusahaan dan pemerintah yang berisi informasi sensitif. Peretas juga merusak situs web, melakukan serangan ke situs web, menghapus file, dan mengganggu bisnis. Padahal ya, sebelumnya peretasan adalah istilah yang positif. Evolusi dari peretasan adalah era 1, tahun-tahun awal 1960-an dan 1970-an, saat peretasan adalah istilah yang positif. Era yang kedua, dari akhir 1970-an hingga akhir 1990-an, ketika peretasan memiliki arti yang lebih negatif. Terus era yang ketiga, dari akhir 1990-an hingga saat ini dengan pertumbuhan web, e-commerce, dan smartphone, batas antara positif dan negatif menjadi kabur. Setiap era memiliki jenis peretasannya tersendiri. Pada era tertentu muncul jenis peretasan yang berbeda. Ada yang dilakukan untuk aktivitas politik, menemukan celah keamanan atau aktivitas lainnya. Nah, era peretasan 1, kegembiraan dalam memprogram. Di masa-masa awal munculnya informatika, seorang peretas adalah programmer kreatif yang menulis program dengan sangat elegan dan cerdas. Peretas disebut ahli komputer yang sangat memahami teknik komputasi sehingga mampu mengembangkan banyak program dalam bentuk permainan komputer.
program untuk keperluan bisnis dan sistem operasi. Para peretas terkadang menemukan cara untuk masuk ke sistem milik orang lain walaupun mereka bukan pengguna resminya. Lanjut yang ke nomor 2-nya. Era peretasan 2, munculnya sisi gelap peretasan. Arti, denorasi, dan konotasi dari kata hacker atau peretas berubah sering dengan makin meluasnya penggunaan komputer. Orang tidak lagi cukup untuk mengeksploitasi batasan teknis sistem, tetapi juga mulai melanggar batasan etika dan hukum. Pada 1980-an muncul sisi gelap peretasan yang dilakukan dengan penyebarannya virus. Lanjut ya, kita yang ketiga. Era peretasan 3. Peretasan sebagai alat yang merusak dan alat kriminal. Saat ini internet telah digunakan secara luas di kalangan pemerintah, baik di tingkat kota sampai tingkat nasional. Perusahaan dari yang kecil, menengah, sampai besar, dan institusi non-bisnis lainnya. Institusi tersebut melakukan transaksi online yang memindahkan catatan manual ke dalam form elektronik yang disampaikan dalam komputer. Hal ini menyebabkan terjadinya ledakan informasi di internet. Banyak informasi pribadi dan sensitif yang bertebaran di internet. Hal ini membuat internet menjadi lebih menarik dan menantang bagi para peretas dunia maya. Target peretasan menjadi makin luas dan membawa resiko besar pada kehidupan kita sehari-hari. Internet yang menjangkau seluruh dunia menyebabkan jangkauan peretasan datar, lintas negara, dan bahkan benua. Lanjut ya teman-teman. Perkakas peretasan untuk melakukan aksinya, peretas menggunakan tools atau perkakas yang beragam dan berbagai jenis malware, malicious software seperti virus worm, Trojan horse, rekayasa sosial, phishing, pharming, shopware, ransomware, backdoor, dan botnet. Yang pertama itu ada virus. Virus adalah perangkat lunak yang menempel pada perangkat lunak lain. Virus yang banyak ditemui mampu mereplikasi dirinya sendiri ke perangkat lunak lain dan menjalankan fungsi lain yang berbahaya seperti menghapus file, mengubah eksentasi nama file, menyembunyikan file, mengirimkan surel, dan lain-lain. Virus menyebar ketika seseorang menjalankan program atau membuka lampiran yang telah terinfeksi virus. Worm mirip dengan virus, tapi tidak perlu menempel ke program lain agar dapat berfungsi. Worm dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan sistem tertentu. Worm bekerja dengan berusaha mendapatkan akses sistem host ketika telah masuk ke sistem. Worm akan memindai sistem terdekat untuk menemukan kelemahan serupa hingga dapat menyebar ke sistem itu. Worm Conficker pertama kali terdeteksi pada tahun 2008 ya, menginfeksi jutaan komputer, dan seperti penyakit virus ini tetap hidup pada tahun 2015. Varian dari Conficker menginfeksi kamera lembaga kepolisian Amerika. Terus ini yang ketiga, Trojan horse. Trojan horse merupakan malware yang tampak seperti aplikasi perangkat lunak jinak, tetapi perangkat lunak ini membawa komponen yang jabat di dalamnya. Pengguna tidak sadar bahwa program yang akan mereka gunakan membawa komponen yang jahat.
Pengguna yakin program tersebut aman dan menggunakannya, tetapi saat aplikasi berjalan, program ini melakukan aktivitas berbahaya seperti memasang virus atau mengirim surel spam ke semua kontak yang ada di buku alamat pengguna. Yang keempat, rekayasa sosial. Jika sebelumnya virus menggunakan celah keamanan teknik rekayasa sosial melakukan manipulasi pengguna, yaitu orang untuk mengeluarkan informasi atau melakukan tugas yang melanggar protokol keamanan. Peretas mungkin akan berpura-pura sebagai kantor pendukung teknis yang melayani perusahaan. Peretas akan menelepon kalian untuk meminta informasi kredensial seperti login atau informasi penting lainnya. Peretas mungkin juga akan menyamar sebagai bagian teknis Windows yang mengatakan bahwa komputer kalian terkena virus atau malware, yang selanjutnya kalian diminta untuk mengunduh file patch. Namun ketika diunduh dan dijalankan file tersebut ternyata adalah malware itu sendiri. Rekayasa sosial pada masa awal internet cukup berhasil. Contoh nyatanya ialah kemunculan virus Melissa dan I Love You yang berhasil menginfeksi banyak komputer. Menurut laporan, kasus kejahatan siber di Indonesia periode kelima ini ada phishing ya tadi ya. Phishing adalah kejahatan di dunia maya di mana biasanya target dihubungi dengan teks oleh seseorang yang menyamar dari lembaga yang sah untuk mengelabui target agar memberikan data sensitif seperti informasi pribadi, detail, dan perbankan atau kartu kredit dari kredensialnya. Cara untuk mengelabui biasanya dengan menggunakan situs palsu yang mirip atau bahkan dengan situs aslinya. Target yang berhasil dikelabui akan memberikan informasi pribadi dan kredensialnya pada situs tersebut, sehingga dapat diakses oleh pelaku phishing. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses akan pentingnya dan dapat mengakibatkan pencurian identitas dan kerugian finansial. Keenam itu ada farming. Nah, farming adalah usaha untuk memikat pengguna internet untuk masuk ke situs web palsu di mana peretasan akan mencuri data pribadi penggunanya. Hal itu terjadi karena saat kita akan mengunjungi situs web, browser akan mencari alamat IP dari banyak sekali server nama domain name server. Farming dilakukan dengan menanamkan alamat internet palsu pada tabel DNS yang mengarahkan browser ke situs palsu yang telah disiapkan oleh peretas. Yang ketujuh ada subware, adalah malware yang dapat memantau dan merekam aktivitas pengguna di komputer atau perangkat seluler, termasuk mencatat penekanan tombol pada keyboard untuk menangkap nama pengguna, kata sandi, nomor akun, dan informasi lainnya. Shareware dapat mencatat situs web yang dikunjungi dan akhiritas jaroen lainnya dan mengirim data ke server jarak jauh milik peretas. Lebih dahsyat lagi, shareware dapat mengontrol, share, dan merekam aktivitas tanpa webcam saat merekam Miss-10 USA. Pada tahun 2013, Chesty Wolf secara tidak sengaja membuka lampiran surel dari teman sekelasnya yang langsung mengaktifkan shareware di komputernya. Shareware tersebut digunakan untuk mengawasi dan foto-foto Miss Wolf dan teman-temannya. Foto-foto tersebut kemudian digunakan untuk membalas Miss Wolf dengan mengancam akan menjualnya ke publik. Yang kedelapan ada
Lanjut, yang ke-8 ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mampu mengenkripsi beberapa atau semua file di komputer atau perangkat seluler dan kemudian menampilkan pesan yang menuntut pembayaran kunci atau mendeskripsi file. Seringkali peretas menuntut pembayaran dalam Bitcoin, mata uang digital yang anonim para korban, baik individu maupun bisnis. Nah, terutama yang tidak memiliki backup yang aman dan data yang deskripsi adalah data penting. Biasanya membayar biayanya menurut Departemen Kehakiman AS. Serangan ransomware meningkat menjadi rata-rata 4.000 kasus dalam sehari pada tahun 2016 dengan transaksi jutaan dolar. 9. Ada backdoor. Backdoor adalah perangkat lunak yang mampu untuk mendapatkan akses ke suatu sistem komputer atau peranti dengan melewati lapisan security normal. Peretas mungkin untuk memasang backdoor pada suatu perangkat lunak, atau mungkin pengembang perangkat lunak dengan sengaja menulis backdoor ke dalam sistem sehingga dia bisa mendapatkan kembali akses dengan mudah untuk pemeliharaan sistem atau untuk mengumpulkan profil pengguna. Yang ke-10 ada botnet. Botnet adalah akronim robot dan network. Botnet berbentuk sekelompok komputer atau perangkat lain di internet yang memiliki virus atau bagian dari malware yang dikendalikan oleh peretas melalui server pusat. Singkatnya, botnet adalah pasukan terkoordinasi dari perangkat yang telah disusupi oleh virus. Perangkat yang terinfeksi disebut sebagai bot atau zombie. Dengan bot ini, peretas mengeluarkan perintah dari server pusat untuk mengarahkan botnet bekerja dengan tugas seperti mengirim spam, berpartisipasi dalam penipuan iklan online, atau memulai denial of server DOS yang merugikan komputer target. Pemilik sebenarnya dari botnet biasanya tidak menyadari bahwa komputer mereka sedang melakukan spamming atau melakukan DOS. Kita lanjut ya teman-teman. Kerawanan di dunia digital. Pada penjelasan sebelumnya, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa peretas tampak dengan mudah mendapatkan akses ke daftar kontak teman kita, atau mengapa spam email begitu banyak ketika kita dapatkan. Ada apa dengan teknologi informasi? Berbagai faktor berkontribusi kerawanan dan keamanan teknologi informasi, yaitu A. Kompleksitas yang melekat pada sistem komputer. B. Sejarah perkembangan internet dan web itu sendiri. C. Perangkat lunak dan sistem komunikasi di balik pengguna telepon, web, sistem industri, dan peranti lainnya. D. Kecepatan pengembangan aplikasi baru. E. Faktor ekonomi bisnis dan politik. F. Sifat manusia secara umum. Kerawanan tersebut dapat dikelompok dalam 3 hal besar, yaitu kerawanan pada sistem operasi, kerawanan pada internet, dan kerawanan pada sifat manusia seperti serta teknologi Internet of Things. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. A. Kerawanan di sistem operasi. A. Pemberian fitur kepada pengguna sebanyak mungkin. B. Pemberian kemampuan untuk mengontrol fitur kepada pengguna sebanyak mungkin. C. Kenyamanan dan kemudahan pengguna. D. Penyediaan sistem yang stabil, andal, tanpa error. E. Penyediaan sistem yang aman. Lanjut ya teman-teman, yang ke B. Kerawanan di internet. Internet dimulai sebagai ARPANET, sebuah jaringan
yang menghubungkan sejumlah universitas, perusahaan teknologi, dan instalasi pemerintah di Amerika pada tahun-tahun awal. Internet digunakan sebagai media komunikasi peneliti, jadi fokusnya pada akses terbuka, kemudahan pengguna, dan kemudahan Herbox informasi. Banyak sistem awal di internet memang dibiarkan terbuka tanpa kata sandi dan sedikit yang terhubung ke jaringan telepon. Dalam hal ini, perlindungan sistem terhadap para penyusup memang tidak menjadi perhatian penting dan bergantung pada kepercayaan penggunaannya didesain untuk keterbukaan. Internet kini memiliki 3 miliar pengguna global dan miliaran perangkat yang terhubung dengannya. Lanjut yang ke C. Kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Faktor signifikan lain yang menyebabkan lemahnya keamanan adalah kecepatan inovasi dan keinginan orang akan hal baru yang diproduksi dengan cepat. Tekanan persaingan mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk tanpa pemikiran atau anggaran yang dikhususkan untuk menganalisis potensi risiko keamanan. Konsumen lebih senang membeli produk baru dengan kenyamanan dan fitur baru yang mempesona daripada yang bebas, resiko, dan aman. Seringkali para peretas dan profesional keamanan secara teratur menemukan celah keamanan setiap kali produk, aplikasi, dan fenomena baru muncul di internet. Oke teman-teman, lanjut nih ya ke pembahasan kedua, yaitu perkakas untuk melindungi data dan informasi. Pada subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari banyaknya ancaman kejahatan, bukan? Nah, di dunia maya, mungkin hampir setiap hari kita selalu mendengar adanya pelanggaran keamanan dan serangan dunia maya. Hal itu mungkin terjadi karena banyaknya kerentanan yang ada pada sistem kita. Pada bab ini yang akan dibahas mengenai perkakas yang dapat melindungi data dan informasi kita di internet sehingga lebih aman. 1. Enkripsi. Enkripsi adalah alat keamanan yang sangat berharga untuk pengamanan data pada komunikasi, data di jaringan komputer atau internet. Enkripsi adalah suatu metode yang mengodekan data sebelum dikirim melalui jaringan komputer. Data tersebut disandikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya. Di deskripsi dengan enkripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Metode ini membuat data menjadi lebih aman. Sebagai pengingat secara ringkas, enkripsi digambarkan dengan diagram. Beberapa perangkat internet awal sangat menganjurkan penggunaan enkripsi pada komunikasi data. Pada saat dikembangkan, memang protokol utama komunikasi internet TCP atau IP tidak melakukan enkripsi data karena enkripsi membutuhkan sumber data komputasi yang besar dan mahal. Antivirus. Merebaknya malware atau virus menyebabkan pengguna merasa terganggu kenyamanannya ketika bekerja dengan komputer dan takut ketika berinteraksi di internet. Beberapa alat dan perangkat lunak telah tersedia untuk membantu pengguna melindungi peranti dan file dari gangguan virus atau untuk menghindari menjadi mata rantai yang lemah dalam rantai sistem keamanan. 3. Aplikasi terpercaya. Saat ini dengan merebaknya malware, sebagai besar produsen sistem operasi telah menambahkan fitur ke sistem operasi mereka. Sistem operasi ini memberi peringatan kepada pengguna bahwa seharusnya semua perangkat lunak di komputer atau perangkat seluler berasal dari pengembang asli yang bersertifikat. Yang keempat, alat autentikasi. Mekanisme keamanan berikut adalah autentikasi. Autentikasi dilakukan untuk memastikan
mengonfirmasi bahwa suatu objek adalah autentikasi atau asli. Autentikasi dapat diterapkan pada beberapa objek seperti situs web, user, server, dan dokumen lain-lainnya. A. Autentikasi web. Situs web sebagai salah satu sumber daya yang hanya digunakan di internet. Situs web dapat diautentikasi bahwa situs tersebut adalah authentic. Browser web, search engine, dan perangkat lunak tambahan add-on telah dapat membantu memfilter situs web yang dianggap otentik dan aman. Perangkat lunak tambahan juga memiliki fasilitas yang mampu untuk menampilkan peringatan bagi situs yang diketahui mengumpulkan dan menyalahgunakan informasi pribadi. Meskipun bermanfaat bagi pengguna, tetapi bentuk pemfilteran harus dilakukan dengan hati-hati. Filter yang terlalu ketat dan membuat situs web yang sebenarnya aman akan masuk kategori yang terfilter, seperti juga mekanisme filter spam pada seluruh rel. Lanjut ya teman-teman. B. Autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna adalah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan peretasan terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi pengguna umumnya menggunakan username dan password. Username dan password adalah data sensitif yang harus dijaga agar tidak diketahui orang lain. Kejahatan dengan memanfaatkan autentikasi pengguna telah banyak terjadi. Biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu. Termasuk di dalamnya ialah sidik-jari, pola suara, struktur wajah, geometri tangan, pola mata, iris atau retina, dan DNA. DNA sudah lama digunakan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Teknologi biometrik untuk mengidentifikasi saat ini merupakan industri penting bernilai miliaran dolar dengan banyak aplikasi yang bermanfaat dan memberikan kenyamanan dan keamanan. Lanjut lagi ya teman-teman. D. Autentikasi multifaktor. Autentikasi pengguna dengan menggunakan kata sandi dan pemindaian biometrik saat ini cukup memadai. Namun dengan banyaknya usaha untuk meretas, muncul autentikasi dengan metode lain. Metode lain tersebut disebut autentikasi multifaktor. Pada teknologi autentikasi terdapat 3 kategori teknologi, yaitu seperti berikut. Nomor 1, ada sesuatu yang diketahui oleh pengguna, misalnya kata sandi, PIN, atau phrase, kunci rahasia. 2. Sesuatu tentang di pengguna seperti suara, sidik jari, atau pemindai retina. 3. Sesuatu yang dimiliki pengguna, misalnya kartu masuk, debit, atau kredit. Ponsel cerdas, PIN generator seperti KBCA, token mandiri, atau FOB. Metode autentikasi multifaktor menggunakan setidaknya memiliki 2 item dan kategori berbeda. Beberapa contohnya seperti berikut. A. Autentikasi menggunakan kartu debit 3 dan memasukkan PIN 1. B. Memasukkan kata sandi 1, kemudian mengetik kode khusus situs web yang dikirim ke ponsel 3. C. Berbicara 2 dan frasa kunci rahasia 1. Terakhir, D. Menggunakan sidik jari 2 dan kode khusus dari FOB 3. Segitu saja ya penjelasan dari saya mengenai dampak sosial informatika. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri video ini. Sebelumnya saya akan mengatakan mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian di dalam video ini. Semoga teman-teman yang melihat video ini senang ya. Dadah teman-teman, sampai jumpa kembali.
teman-teman, segitu saja ya penjelasan dari saya mengenai dampak sosial informatika. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri video ini. Sebelumnya saya akan mengatakan mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian di dalam video ini. Semoga teman-teman yang melihat video ini senang ya. Dadah teman-teman, sampai jumpa kembali.